Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang lessing. Saya akan membahas mengenai pengertian, dasar hukum, dan tujuan dari lessing. Pengertian lessing. Lessing atau dikenal dengan sewa guna usaha pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1877 dan masuk ke Indonesia pada tahun 1974. Sebagaimana keputusan Kementerian Keuangan, di Indonesia sendiri lessing didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayarannya dilakukan secara berkala dan disertai hak opsi bagi perusahaan tersebut, yaitu hak opsi untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu sewa. Selain itu juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009, lessing merupakan salah satu kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal, baik itu sewa guna usaha dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh pihak penyewa atau dikenal dengan lessee, dan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu juga ada beberapa pengertian menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Subekti. Beliau mengatakan bahwa lessing adalah suatu perjanjian sewa yang umumnya dilakukan di kalangan perusahaan di mana pihak lessor akan menyewakan alat perusahaan berupa mesin atau yang lainnya kepada pihak lessee yang disewakan dalam waktu tertentu. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa lessing atau dikenal dengan sewa guna usaha adalah kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak lessor atau pihak lessor dan pihak lessee terhadap objek suatu modal atau pembiayaan atau berupa barang, dan pihak lessee memiliki hak opsi terhadap harga yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ulama fikih telah bersepakat bahwa pihak lessor berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab terhadap akibat dari pembiayaan tersebut, karena pada dasarnya pihak lessorlah yang memiliki hak kepemilikan secara penuh terhadap pembiayaan tersebut atau barang yang telah disewakan. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum lessing. Sebagaimana KUH Perdata yang menganut sistem terbuka, dalam artian semua pihak bebas melakukan perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan bentuk kontrak, syarat-syarat, pelaksanaan, dan lain sebagainya, maka setiap orang dan pihak bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak merugikan orang lain. Dan secara garis besar perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian nominal dan perjanjian inominat. Perjanjian nominal adalah perjanjian yang terdapat di dalam KUH Perdata dan bersifat umum, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Sedangkan perjanjian inominat adalah perjanjian yang tidak terdapat dalam KUH Perdata dan berkembang di luar KUH Perdata. Perjanjian inominat ini timbul karena adanya keterbukaan atau azas keterbukaan, sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Secara teknis, lessing juga diatur dalam surat keputusan bersama Kementerian Keuangan, Perindustrian, Perdagangan yang terdapat dalam nomor 122 tahun 1974, nomor 32 dan nomor 30 mengenai perizinan lessing, dan juga terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang persyaratan lessing. Meskipun lessing termasuk perjanjian inominat yang tidak terdapat dalam KUH Perdata, namun semua ketentuan mengenai lessing tetap mengacu pada KUH Perdata. Dan mengenai tujuan lessing, sebagaimana perusahaan pada umumnya yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, demikian juga dengan perusahaan lessing. Pihak-pihak yang bersangkutan dalam lessing mempunyai tujuan masing-masing. Yang pertama yaitu pihak lessor. Pihak lessor yaitu memiliki tujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan modal suatu perusahaan tertentu dengan keuntungan yang telah mereka sepakati. Jadi dari biaya yang telah dikeluarkan, pihak lessor akan mendapatkan pengembalian atau mendapatkan kembalian dari pembiayaan tersebut berdasarkan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu bagi lessee yaitu mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dan bisa dibayar secara berkala atau diangsur.
Dan di samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan peralatan perusahaan yang tidak bisa dipenuhinya secara sendiri, maka bisa mendapatkan bantuan dari pihak lessor dalam penyediaan biaya maupun barang. Tujuan masing-masing pihak itu sama-sama mendapatkan keuntungan, dan kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan tanpa merugikan salah satu Di sini pihak. saya akan membahas tugas pokok leasing sedikit saja, yaitu tugas-tugas pokok leasing yaitu merupakan kegiatan pembiayaan dalam penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi. Kemudian salah satu tugas pokok leasing yaitu melakukan pembiayaan terhadap perusahaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 24 Tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Kemudian terdapat prinsip-prinsip leasing, yaitu yang pertama pembiayaan perusahaan, kedua penyediaan barang-barang modal, kemudian jangka waktu tertentu, kemudian yang keempat pembayaran secara berkala, kemudian adanya hak opsi, kemudian ada pihak lessor, dan yang terakhir ada pihak lese. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tentang bentuk kegiatan leasing. Yang pertama adalah finance lease. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai finance lease jika lessee memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usahakan pada akhir masa periode sesuai dengan harga yang telah disepakati di awal perjanjian. Yang selanjutnya adalah seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lessee kepada lessor beserta pengembalian harga barang modal menjadi keuntungan bagi lessor. Masa sewa yang selanjutnya, masa sewa guna usaha untuk barang modal golongan 1 sekurang-kurangnya adalah 2 tahun dan 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3 serta 7 tahun untuk barang modal golongan bangunan. Contoh dari finance lease adalah ketika sebuah perusahaan membutuhkan suatu mesin tertentu, maka pihak leasing akan membeli mesin tersebut dan menyewakannya kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu serta pihak perusahaan tidak dapat membatalkan persewaannya. Yang selanjutnya adalah operating lease. Sewa guna usaha dapat digolongkan dalam operating lease jika jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessee. Contohnya adalah Anto menyewa kendaraan bermotor kepada pihak leasing dalam jangka waktu 1 minggu, maka ketika masa sewa itu berakhir, Anto wajib mengembalikan barang tersebut. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Yang pertama adalah hak lessor, yaitu memindah tangankan sewa kepada orang lain atau pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Yang kedua adalah menentukan terhadap resiko apa barang modal itu dapat diasuransikan. Yang selanjutnya adalah jika terjadi sesuatu yang memungkinkan lessee tidak dapat membayar sewa guna usaha, maka lessor dapat menagih kembali pembayaran tersebut kepada lessee. Nah, selanjutnya adalah mengeksekusi jaminan-jaminan yang telah diberikan lessee kepada lessor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya, kewajiban lessor, yaitu menyediakan dana untuk membeli barang modal dari supplier untuk kepentingan lessee. Yang selanjutnya, menyerahkan barang modal kepada lessee dengan baik, memberikan jaminan kepada lessee bahwa lessee dapat menggunakan barang tersebut tanpa ada gangguan dari pihak ketiga. Yang selanjutnya adalah hak-hak lessee. Yang pertama, menggunakan barang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Yang kedua, apabila lessee menemukan kerusakan dalam penerimaan barang tersebut, maka lessee berhak memberitahukan kerusakan tersebut kepada pihak lessor. Yang selanjutnya, penyewa berhak untuk tidak membeli aktiva atau barang yang disewa guna usahakan, dan dia dapat meminta memperpanjang masa sewa kepada pihak lessor. Yang selanjutnya, kewajiban lessee. Yang pertama adalah memberikan uang sewa
memberikan uang sewa secara berkala dengan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Yang kedua, menanggung segala resiko yang terjadi dalam masa persewaan barang modal tersebut. Yang ketiga, mengasuransikan barang modal selama jangka waktu penyewaan. Dan yang terakhir adalah menjaga dengan baik barang modal tersebut. Ketentuan dalam perjanjian. Yang kedua, apabila lese menemukan kerusakan dalam penerimaan barang tersebut, maka lese berhak memberitahukan kerusakan tersebut kepada pihak lesor. Yang selanjutnya, penyewa berhak untuk tidak membeli aktiva atau barang yang disewa guna usahakan, dan dia dapat meminta memperpanjang masa sewa kepada pihak lesor. Yang selanjutnya, kewajiban lese. Yang pertama adalah memberikan uang sewa secara berkala dengan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Yang kedua, menanggung segala resiko yang terjadi dalam masa persewaan barang modal tersebut. Yang ketiga, mengasuransikan barang modal selama jangka waktu penyewaan. Dan yang terakhir adalah menjaga dengan baik barang modal tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang produk-produk yang terdapat dalam leasing. Bagi setiap perusahaan itu pasti memiliki aktiva-aktiva tetap yang digunakan untuk membantu operasional perusahaannya. Kebanyakan perusahaan itu yang terpenting adalah kemanfaatan atau kegunaan aktiva tetap daripada kepemilikan atas aktiva tetap tersebut. Dilihat dari segi harganya, aktiva tersebut mempunyai banyak variasi harga, mulai harga yang mampu dijangkau oleh perusahaan untuk membelinya dengan cara tunai atau cash, hingga harga yang dianggap cukup tinggi, sehingga para perusahaan tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang tersebut akan dibeli dengan cara tunai ataupun dengan cara pembiayaan yang lain. Nah, pembiayaan yang lain itu misalkan dengan cara leasing. Nah, leasing ini merupakan sumber pembiayaan atau investasi pada aktiva tetap seperti halnya kendaraan bermotor, mesin-mesin, ataupun gedung, dan lain-lain. Nah, banyak sekali perusahaan yang menawarkan pembiayaan jenis leasing ini. Dengan melalui leasing ini, pelanggan yang tidak memiliki banyak uang ataupun tidak mau menghabiskan uang tunainya, ataupun perusahaan yang telah melewati batas maksimum kredit yang dimiliki, dapat memiliki barang yang dibutuhkan tersebut. Selain itu, leasing juga dapat mengurangi barang-barang yang sudah kuno. Nah, ketika pelanggan atau konsumen itu mencapai batas waktu leasing, maka konsumen dapat mengembalikan barang yang telah disewakan tersebut. Hal ini juga dapat menciptakan penjualan yang baru. Nah, berbicara tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan leasing yang ada di Indonesia, itu banyak sekali ragamnya. Namun secara umum ada dua produk yang familiar atau populer yang terdapat dalam perusahaan leasing di Indonesia, antara lain yang pertama itu sewa barang modal. Nah, mekanismenya adalah perusahaan membeli tunai barang yang dibutuhkan konsumen kepada supplier. Nah, kemudian barang tersebut baru disewakan kepada penyewa dengan cara selanjutnya konsumen wajib melunasi barang modal tersebut dengan cara cicilan. Dalam hal ini, barang yang dipegang konsumen tersebut masih dalam kepemilikan pihak leasing. Nah, barang-barang modal yang dimaksudkan itu antara lain bisa kendaraan bermotor, mesin-mesin, alat cetak, ataupun truk, bis, gudang, dan ruko. Nah, untuk produk yang kedua yaitu fasilitas pinjam dana. Nah, dalam hal ini konsumen dapat meminjam dana kepada pihak leasing untuk kebutuhan konsumtif, misalkan untuk pembiayaan pernikahan, pembiayaan pendidikan, terus untuk
renovasi rumah, bisnis atau usaha, dan lain-lain. Nah, kemudian berbicara tentang perusahaan leasing ada di Indonesia, sebenarnya ada banyak sekali perusahaan yang ada di Indonesia yang telah terdaftar di OJK. Sekitar ada 100-an atau mungkin bahkan mencapai 200-an perusahaan leasing yang telah terdaftar di OJK. Namun kali ini kita akan membahas beberapa di antaranya saja. Yang pertama itu PT Bima Multifinance. Perusahaan ini bergerak dalam pembiayaan mobil dan berbagai souvenir yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua itu PT BFI. Nah, kalau PT BFI ini perusahaannya sudah terlama di Indonesia karena sudah yang pertama. Produk yang ditawarkan pun juga beragam, seperti pembiayaan kendaraan bermotor, alat berat, mesin, terus rumah, ruko, gudang. Terus ada pembiayaan kebutuhan konsumtif seperti untuk pernikahan, biaya pendidikan, biaya renovasi rumah. Dan juga ada untuk pembiayaan produktif seperti modal usaha dan investasi. Nah, selanjutnya ada PT Oto Multi Arta. Nah, perusahaan ini fokus pembiayaannya pada otomotif, mulai dari mobil yang baru maupun bekas. Target utamanya perorangan dan juga badan usaha. Dan terakhir PT Karya Teknik Multifinance. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembiayaan sewa guna usaha dan anjak piutang. Nah, produk yang ditawarkan itu khusus untuk pembiayaan kapal laut. Nah, itu tadi penjelasan dari produk-produk dan contoh perusahaan dengan produk yang ditawarkannya. Selanjutnya akan kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam leasing yang akan dijelaskan oleh Saudari Fitria. Di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan leasing. Yang pertama itu kelebihan leasing. Kelebihan leasing itu terdapat 12 kelebihan. Yang pertama itu yaitu pembiayaan penuh. Jadi leasing ini tidak perlu uang muka. Dahulu. Dan banyak sekali orang yang melakukan leasing itu tidak memberikan uang muka, dan leasing ini pembiayaannya itu bisa secara 100% atau secara langsung membayarnya. Yang kedua itu lebih fleksibel. Leasing ini lebih luas atau lebih mudah menyesuaikan keadaan dengan keadaan keuangan dibandingkan keadaan keuangan perbankan. Yang ketiga yaitu sumber pembiayaan alternatif. Nah, sumber pembiayaan alternatif ini leasing itu merupakan sumber pembiayaan itu tanpa mengganggu perusahaan dalam pembiayaan fasilitas kredit. Jadi gini, sumber pembiayaan alternatif itu tidak mengganggu perusahaan atas fasilitas kreditnya. Yang selanjutnya yaitu off balance sheet itu off balance sheet itu tidak adanya ketentuan keharusan atau mencantumkan apa saja transaksi leasing dalam neraca memberikan daya tarik sendiri kepada lease karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva, berarti prosedur pembelian itu barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci. Dan gini, barang itu sah tidaknya itu tergantung dengan dewan komisaris atau bahkan rapat pemegang saham. Yang kelima yaitu arus dana. Jadi arus dana itu keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lease.
Terus yang keenam itu proteksi inflasi. Proteksi inflasi ini yaitu leasing ini dapat mencegah inflasi, dapat mengatasi inflasi. Yang ketujuh yaitu perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model teknologi disebabkan karena perkembangan teknologi. Yang ke-8 yaitu sumber pelunasan kewajiban. Sumber pelunasan kewajiban ini pada umumnya pelunasan dan pembayaran angsuran itu hampir selalu diperkirakan dari modal kerja. Jadi pendapatan atau pelunasan pembayaran itu tergantung pendapatannya itu terdapat dari modal kerja yang didapatkan oleh lease. Yang ke-9 yaitu kapasitas biaya. Kapasitas biaya ini selain memperoleh pembiayaan seperti biaya penyerahan, tapi juga biaya inflasi, seperti inflasi, pemeriksaan, konsultan, dan percobaan. Yang selanjutnya yaitu yang ke-10 resiko keuangan. Dalam keadaan tidak menentu, operating lease ini yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran leasing. Risiko keuangan ini tidak perlu mempertimbangkan risiko. Jadi gini, dalam leasing ini, dalam keadaan ini atau risiko keuangan tidak menentu. Jadi apabila operating lease ini berjangka waktu pendek, tetapi gini, risiko ini tidak mempengaruhi leasing. Risiko keuangan itu tidak mempengaruhi. Yang selanjutnya yang ke-11, kemudahan penyitaan anggaran. Jadi adanya pembayaran sewa cara berkala itu mempermudah menyusun anggaran. Jadi pembayaran sewa itu secara berkala itu setiap bulannya atau setiap apa yang disepakati oleh kedua belah antara lease itu, maka itu pembayarannya secara angsuran itu dapat mengetahui atau mempermudah untuk menyusun anggaran. Yang ke-12 itu yaitu pembiayaan proyek secara besar. Seringkali masalah di antara pemberian dana dapat diatasi oleh perusahaan leasing. Jadi seringkali masalah di antara pemberian dana itu bisa diatasi oleh perusahaan leasing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan leasing. Kekurangan leasing itu terdapat 3 macam. Yang pertama itu denda, penyitaan, penalti. Yang selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan leasing. Kekurangan leasing itu terdapat 3, yaitu denda, penyitaan, dan penalti. Denda itu gini, maksudnya denda itu apabila kita mau telat membayar membayar benda yang dileasingkan, maka itu akan dijatuhkan denda. Terus selanjutnya yaitu penyitaan. Apabila kita tidak sanggup membayar, maka sudah lama sekali tidak membayar barang yang dileasingkan, maka itu akan barangnya, contohnya yaitu mobilnya itu akan disita. Terus penalti, apabila kita membayar lebih dahulu atau tidak sesuai dengan kesepakatan, maka itu akan dijatuhkan hukuman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang proses atau prosedur pengajuan dari transaksi sewa guna usaha atau leasing. Nah, di sini ada 3 pihak yang terlibat dalam prosedur pengajuan leasing ini. Yang pertama yaitu lessor, yang kedua lessee, dan yang ketiga yaitu supplier. Nah, dalam pengajuan leasing sendiri itu ada kurang lebih 9 prosedur dalam mengajukan transaksi sewa guna usaha ini. Yang pertama yaitu lessee, dia itu berhak untuk memilih dan menentukan benda atau peralatan apa yang akan dia jadikan atau dia gunakan untuk leasing ini. Kemudian dia juga berhak untuk memilih supplier mana yang akan dia pilih untuk menyediakan barang atau peralatan tersebut. Kemudian yang kedua,
Lesi di sini membuat surat permohonan ataupun formulir permohonan leasing kepada lessor dengan disertai dokumen-dokumen yang lengkap. Yang ketiga yaitu adalah lessor itu mengevaluasi dokumen yang telah diberikan oleh lesi, kemudian memutuskan untuk memberikan fasilitas sewa guna usaha. Dengan fasilitas tersebut harus diketahui kondisinya oleh lesi, misalkan seperti lama waktu pembayaran atau pembiayaan leasing tersebut. Nah, di sini kontrak tersebut baru bisa ditandatangani. Kemudian yang keempat, pada saat yang sama, lesi itu berhak untuk menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan atau benda yang dia leasing dengan asuransi atau perusahaan asuransi tersebut telah diketahui dan disetujui oleh lessor. Adapun prosedur yang kelima, yaitu supplier dapat mengirimkan peralatan atau benda leasing kepada lokasi leasing. Kemudian prosedur yang keenam, lesi di sini menandatangani tanda terima peralatan leasing atau benda leasing dan kemudian menyerahkan tanda terima yang sudah ditandatangani tersebut kepada supplier. Kemudian yang ketujuh, yaitu supplier menyerahkan tanda terima yang diterima dari lesi dan bukti pemilikan serta pemindahan pemilikan kepada lessor. Kemudian yang kedelapan, lessor membayar harga peralatan yang dijadikan leasing kepada supplier. Adapun yang kesembilan, lesi membayar sewa leasing secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak leasing. Nah, itu dia dari prosedur pengajuan leasing yang kurang lebih ada 9 prosedur dalam pengajuan transaksi sewa guna usaha. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan salah satu contoh dari sewa guna usaha tersebut dalam dunia nyata. Jadi dalam contoh proses pengajuan transaksi sewa guna usaha ini ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu adalah Pak Nurman, yaitu selaku dari Direktur PT Renta Investama sebagai lesi. Kemudian yang kedua yaitu adalah PT Finance Lesi Utama sebagai lessor. Kemudian yang ketiga yaitu adalah PT Honda Utama sebagai supplier. Nah, di sini pengajuan dari leasing itu sendiri yang pertama bisa dimulai dengan Pak Nurman selaku Direktur PT Renta Investama, dia yang bergerak dalam bidang penyewaan mobil yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Dia itu berencana membeli 10 hingga 15 mobil Honda Jazz untuk menambah pangsa pasar dengan melalui metode leasing. Nah, yang kedua, tanggal 24 Maret 2019, Pak Nurman mewakili perusahaannya mendatangi kantor PT Finance Lesi Utama untuk merencanakan pembelian secara leasing. Yang ketiga, dalam pertemuan tersebut, disepakati PT Finance Lesi Utama sebagai lessor, dia akan memilih PT Honda Utama sebagai supplier. Kemudian yang keempat, sebelum kontrak tersebut ditandatangani, maka Pak Nurman itu tuh harus terlebih dahulu memastikan barang yang akan dia pilih atau yang akan dia terima tersebut benar-benar sesuai keinginannya atau tidak. Hal ini mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan pada yang akan datang, sehingga kontrak baru bisa ditandatangani pada keesokan harinya. Nah, yang kelima, akhirnya pada tanggal 25 Maret 2019, surat perjanjian sewa guna usaha atau leasing itu sendiri baru bisa ditandatangani. Dalam penandatanganan tersebut, itu harus ada ketentuan yang telah disepakati. Misalnya, harga untuk 10 unit mobil adalah 1.500.000.000 atau kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Dengan bunga sebesar 9% per tahun. Pembayarannya akan dilakukan sebanyak 12 kali terhitung mulai 1 April 2019. Seperti itu contoh ketentuannya. Setelah dengan adanya ketentuan yang telah disepakati, maka kita masuk pada prosedur yang keenam, yaitu PT Renta Investama mulai dapat menguasai mobil Honda Jazz dari PT Honda Utama terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian sewa guna usaha, yaitu 25 Maret 2019. Itu dia contoh dari prosedur pengajuan leasing yang dilakukan oleh Pak Nurman atau Direktur dari PT Renta Investama. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 tentang sewa guna usaha ataupun leasing. Mohon maaf bila terdapat kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.